Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya di ruangan ini untuk berdiskusi mengenai aksi nyata saya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Hari ini saya akan menyebarkan pembahasan dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Kepada Ibu ini kami persilahkan untuk memimpin berdoa. Selamat siang semua. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak di surga. Terima kasih atas izinnya kami masih boleh berkumpul di ruangan ini. Kami sebentar akan melakukan kegiatan berdiskusi. Izinkan Engkau hadir di hati kami masing-masing, supaya apa yang kami lakukan selalu bisa membawa nama-Mu dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Semua ini kami serahkan kepada-Mu Bapa, karena Engkau pengantar kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rini. Bapak Ibu masih semangat hari ini? Masih, Bu. Terima kasih. Semoga kita bisa mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir ya Ibu dengan penuh rasa semangat. Sebelum diskusi kita hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu kesepakatan diskusi, yaitu yang pertama, Bapak Ibu semua boleh menggunakan handphone, tetapi mohon di-silent handphonenya agar tidak mengganggu diskusi kita hari ini. Yang kedua, apabila Bapak Ibu ingin bertanya, tolong angkat tangan. Yang ketiga, Bapak Ibu boleh merekam. Dan yang keempat, mudah-mudahan nanti diskusi kita selesai tepat waktu. Apabila tidak selesai tepat waktu, mohon Bapak Ibu mengingatkan saya. Terima kasih. Apakah ada yang perlu ditambahkan untuk kesepakatan diskusi kita hari ini? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Ya, terima kasih. Cukup ya. Baik, akan saya mulai diskusi kita hari ini. Budaya positif ini tidak terlepas dari filosofi Jaja Dewantara, yaitu sosok yang mengungkapkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Semuanya yang kita kenal yaitu Ing Arso Tulodo, Ing Mateo Manungkaso, Tutpuri Handayani. Bahkan dan menjadikan dasar seorang guru dalam mendidik para siswanya di sekolah ya. Jaja Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan budaya sejatinya itu berkaitan erat. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan di sini? Yaitu sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat, apa yang kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Dengan kata lain, semua ini tidak lepas dari konsep ya, konsep inti dari cita-cita Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Hari ini saya akan membahas mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang bisa diterapkan di sekolah. Artinya universal ini adalah menyeluruh, tidak hanya sekedar di sekolah saja, tetapi bisa juga di lingkungan masyarakat. Tetapi topik aksi nyata saya hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa ini akan kita bahas bersama-sama hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran
prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila ya sesuai dengan kebutuhannya ya. Kadang-kadang malah kita berlebihan memberikan kepada peserta didik kita tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua teori, yaitu yang pertama teori respon tentang stimulus dan yang kedua tentang teori kontrol tentang dunia. Zaman dulu Bapak Ibu guru itu suka menerapkan ya teori respon tentang stimulus ini ya. Sekarang setelah saya mempelajari sebagai guru penggerak, ternyata ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memecahkan kasus peserta didik, yaitu dengan menggunakan teori kontrol tentang dunia. Sekarang kita bandingkan apa itu teori respon tentang stimulus dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama yaitu teori respon tentang stimulus, realita atau kebutuhan kita itu sama. Dan teori kontrol tentang dunia, realita, kebutuhan kita itu berbeda. Akan saya jelaskan satu-satu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu yang kedua itu rasa kasih sayang. Semua membutuhkan rasa kasih sayang kan? Nah, di teori stimulus tadi kita sama membutuhkan rasa kasih sayang, tetapi di teori kontrol dunia tidak. Tergantung rasa kasih sayang apa yang kita harapkan, yaitu terdiri dari rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok. Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lanjut yang keempat tentang kebebasan. Kita semua menginginkan kebebasan kalau di stimulus ya. Nah, terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang berikutnya adalah kesenangan. Semua menginginkan kesenangan ya, terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa ya. Ini tadi realita kebutuhan kita itu sama di stimulus, dan tentang dunia yaitu kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Seperti yang pertama tadi, bertahan hidup itu kan kita pasti punya perbedaan dengan cara pandang orang satu dengan yang lain. Lanjut berikutnya, teori respon tentang stimulus. Yang pertama, semua orang melihat hal yang sama, melihat sesuatu, oh ini sama, oh tentang manusia. Tetapi setelah kita mempelajari teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang kita sama-sama mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Saya mempunyai gambar ya, menggambar apa ini? Kalau Bu Ratna melihat, ini gambar apa? Kakek tua sama ada perempuan gitu kan. Ada kakek tua dan perempuan menggendong anak. Lanjut, Pak Yohanes, Bapak melihat gambar ini apa? Seekor anjing yang sedang tidur. Seekor anjing yang sedang tidur. Gambar Bu Ratna dengan Pak Yohanes itu berbeda, cara pandangnya berbeda. Tetapi ketika kita melihat sekilas, gambarannya ini adalah gambar manusia, ya, gambar manusia. Tetapi setelah kita gambarkan dengan menggunakan teori kontrol, berbeda-beda caranya Bu Ratna tadi dengan yang disampaikan oleh Bapak Yohanes. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut gambar yang kedua. Ya, Ibu Pari bisa menebak ini gambar apa? Seorang wanita cantik membelakangi kita. Seorang wanita cantik membelakangi kita. Oke, saya mau bertanya pendapatnya Bu Dini. Apa Bu Dini? Ada kakek-kakek yang punya panjang, rambutnya panjang. Ada kakek-kakek
Rini mengatakan ini adalah seorang wanita cantik, Bu Rini mengatakan ini adalah seorang kakek-kakek yang janggutnya panjang. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori respons stimulus yang mengatakan semua orang melihat hal yang sama, gambaran manusia tadi, tapi ternyata setelah kita pelajari teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Cara pandang Bu Ratna, Bapak Yohanes, Ibu Pari, dan Ibu Rini itu tadi berbeda-beda. Ya, sama halnya ketika kita menangani kasus seorang siswa, pasti cara penanganannya juga akan berbeda-beda. Ya, lanjut. Teori respon tentang stimulus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama, ininya sama, harus sama. Tetapi teori kontrol dalam dunia mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh halnya misalnya begini, saya mengikuti JGP, saya kekeh, saya harus ikut karena saya ingin menambah ilmu dan wawasan saya tentang guru penggerak. Tetapi ketika saya mengajak orang lain, pasti akan menjadi enggak lah, usia aku udah tua, ngapain aku jadi guru penggerak. Nah, cara pandang inilah yang berbeda-beda, ya. Makanya bagaimana kita mengajak teman-teman kita agar sama-sama belajar dengan seperti ini, kita mengembangkan praktik baik, ya kan, agar tertarik Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, teman-teman sudah mulai tertarik untuk mengikuti program guru penggerak ini. Semoga lulus ya Bapak Ibu. Lanjut. Yang keempat, teori respon tentang stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ke teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya contohnya, ya, kita melihat anak murid kita itu sering terlambat ke sekolah, kita selalu menganggap salah kamu itu, kenapa sih datang terlambat? Masuknya pukul 7, kenapa jam setengah 8 baru datang ke sekolah? Nah, mereka mungkin punya konsep, ya, konsep kenapa kok sering datang. Nah, ini harus kita pelajari. Kita sebagai guru harus mencari, ya, mencari apa penyebab si anak ini sering datang terlambat. Nah, ini kita olahnya ke semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa mereka terlambat? Mungkin faktor misalnya tidak ada kendaraan di rumah, ya kan? Mungkin orang tua terlalu sibuk punya anak tidak dan sebagainya yang menyebabkan si anak ini sering datang terlambat ke sekolah. Lanjut, teori respon tentang stimulus. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus lanjut, teori kontrol tentang dunia. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Seperti halnya tadi ketika Bapak Ibu guru mengikuti program guru penggerak, kita walaupun udah nggak usah lah, susah, ya kan, sampai malam-malam mengerjakan tugas itu saya dapat cerita dari teman sebelah. Nah, tidak bisa seperti itu. Semua membutuhkan proses, ya. Kalau kita jalani dikit-dikit, lama-lama kita sudah menjalani 2 bulan ini kita program guru penggerak. Lanjut, teori respon tentang stimulus. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, nih ya, misalnya contohnya, saya mempunyai ini, ya, saya mempunyai permainan. Bisa minta tolong teman yang punya keyakinan aku yang tidak bisa digoyahkan oleh teman yang lain. Misalnya ini, saya minta Bapak Yohanes ke depan. Bapak Yohanes ke depan, silakan Pak Yohanes. Sama Bapak Fernando, silakan ke depan. Pak Fernando, silakan ke depan. Ini adalah Bapak Yohanes. Bapak Yohanes memiliki keyakinan yang teguh yang tidak bisa digoyahkan oleh orang lain. Misalnya di genggaman tangan Bapak Yohanes ada sesuatu yang memang sangat-sangat tidak bisa diberikan kepada orang lain. Tetapi dengan segala upaya, Bapak Fernando ini misalnya dengan membujuk, menggelitik, menggertak, ayo Pak, buka tangan Bapak, buka tangan Bapak. Nah, Bapak Yohanes tetap buka. Nah, seperti ini ya teori kontrolnya. Silakan, ayo Bapak Fernando di depan Bapak Yohanes. Nah, nih Bapak Yohanes mengapalkan dari tangannya
Bapak Fernando dengan sekuat tenaga membujuk. Ayo Pak Fernando. Membujuk. Nah, seperti ini gambarannya ya. Walaupun kita kekeh dengan sekuat tenaga untuk mencoba membujuk ya, tapi kalau memang dasarnya tidak mau berkembang, tidak mempunyai keinginan untuk maju ya susah. Kecuali kalau memang ada keinginan untuk maju, kita bujuk, kita rayu, oh tersadar, oh iya ya, benar ya apa kata teman saya ya. Tanpa pengancaman yang sana, kita mau baik-baik akan ini ya, seperti akan menerima ya. Lanjut berikutnya, teori respon tentang stimulus yaitu model berpikir menang kalah. Lanjut teori ngobrol tentang dunia yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita punya pilihan ya. Pilihan itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau tetap maju atau tetap apa itu namanya tetap di tempat, tidak mengikuti perkembangan zaman. Seperti proses belajar juga seperti itu. Zaman sudah maju, ayo kita menggunakan media fasilitas yang sudah disiapkan oleh sekolah. Jangan seperti pembelajaran zaman dulu hanya berpaku pada buku paket saja. Lanjut berikutnya, kita membahas mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakininya. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan strategi tanpa imbalan penghargaan atau ribet ancaman atau hukuman. Nah, kalau kita ketika anak tidak mengerjakan PR kita ancam karena ikhlas kamu nanti. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya teori-teori ini tidak boleh dilakukan, tetapi kita masih menggunakan itu kadang tujuannya untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, yaitu motivasi dalam diri sendiri yaitu untuk lebih maju dan berkembang. Lanjut berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut, Ibu Primary Years Program PYP ini terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, lanjut, dan keterampilan hidup terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Semua masing-masing mempunyai gambarannya sendiri-sendiri dari ketiga contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjawab tentang nilai-nilai kebajikan tentang dunia berkualitas. Soal yang pertama adalah siapakah orang-orang yang paling penting dalam
Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Lanjut, soal yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Nah, sampai saat ini apa yang Bapak Ibu banggakan dalam pencapaian karir Bapak Ibu? Lanjut, soal berikutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Lanjut, soal berikutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan soal yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Saya bagikan soalnya, silakan Bapak Ibu untuk mengisinya.
Ibu, siapa yang akan menjadi baik Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu yang ingin menjadi partisipan untuk membacakan soal-soal tentang dunia berkualitas, kami persilakan siapa? Ya, Branta. Kami persilakan Branta. Ke depan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dina. Pertanyaan pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau dibilang orang-orang, berarti yang paling dekat dengan saya yaitu orang tua saya, pastinya keluarga, anak-anak dan suami. Yang kedua, sama nggak suami? Sama ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Saya mau belajar yang paling penting dalam hidup adalah jujur ya. Yang ketiga, kalau anak Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Inginnya jadi orang baik, belajar menjadi orang baik. Yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai saat ini? Cita-cita yang tadinya bukan cita-cita saya, ternyata sampai saat ini menjadi guru adalah hal yang paling saya nyaman ternyata, juga dengan keluarga. Kelima itu ya, kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Karena saya guru, ya itu paling ideal untuk saya ya. Untuk 6, ceritakan bagian perjalanan hidup di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Saya merasa belum sampai puncaknya, tapi masih berproses. Ya pasti keluarga juga, anak-anak pastinya kebanggaan ya. Mudah-mudahan. Jadi belum sampai puncak Budina. Ya. 7, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya menjalankan aja deh, mengalir. Sebelum mudah-mudahan terus belajar ya. Kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ratna tentang jawaban tentang dunia berkualitas. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain punya jawaban yang berbeda-beda, tetapi intinya semua sama, mempunyai tujuan ya dalam mencapai nilai-nilai kebajikan. Lanjut berikutnya, kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lah, untuk 2 ya, motivasi perilaku 1 dan 2 ini termasuk ke dalam motivasi eksternal ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk motivasi eksternal. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah masuk ke dalam motivasi internal. Saya akan sesuai dengan motivasi perilaku tadi, ada 3, yaitu yang pertama mengenai hukuman. Nah, hukuman ini terdiri dari tidak terencana atau secara tiba-tiba ya. Yang kedua, mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, tidak ditanya dulu apa letak kesalahannya, tahu-tahu langsung dihukum. Misalnya anak kita terlambat datang ke sekolah, kita tidak tanya dulu, yang penting kamu tidak datang tepat pukul 7, ya sudah, konsekuensinya dihukum. Padahal harusnya kita tanyakan dulu apa penyebabnya ya. Lanjut, yang ketiga bersifat satu arah, berarti hanya diputuskan oleh satu orang saja tanpa melibatkan orang lain. Misalnya guru dengan staf didik, tanpa kita libatkan anak murid kita, langsung guru membuat sebuah keputusan. Lanjut, yang keempat berupaya hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman ini ya sifatnya menyakiti, membuat anak sakit. Misalnya anak seharian saya salah menggunakan sepatu sekolah, hukumannya adalah anak tidak boleh menggunakan sepatu
itu harus dilepas. Akhirnya anak telanjang kaki. Padahal kita tidak melihat bahwa sebenarnya anak itu sakit atau tidak sih kakinya. Nah, akhirnya menyebabkan sakit fisik pada diri anak, yaitu kakinya tadi sakit. Nah, ini harusnya tidak boleh kita lakukan. Lanjut, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini berarti yaitu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, mungkin tetap dibuat tidak nyaman dalam artian misalnya sudah diinfokan bahwa besok ulangan PPKN, tapi peserta didik tidak belajar. Konsekuensinya adalah peserta didik tidak akan mendapatkan nilai bagus, ya kan? Tentu kan tidak dibuat nyaman karena nilainya tidak bagus karena hasil tidak belajar tadi, padahal sudah diinfokan. Lanjut, yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Kita cek, kita lihat, ya, apakah murid membuat kesalahan apa tidak, seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ketika murid melakukan sebuah kesalahan, kita panggil, kita tanya, lalu kita tanya ketika anak mengatakan apakah kamu sudah melanggar misalnya keyakinan kelas misalnya, seperti itu. Ya, yuk kita sama-sama cari solusinya. Seperti itu. Jadi ada obrolan ya antara guru dengan peserta didik untuk mencari solusi-solusi dari pemecahan masalah tersebut. Jadi anak nyaman, guru pun juga merasa nyaman. Lanjut, berikutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol seorang guru ini, posisi apa yang Bapak Ibu punya? Posisi apa yang Bapak Ibu punya? Sebagai teman. Guru dengan target sebagai teman. Ya, itu zaman dari Bu Pari. Zaman dari Bu Ani, manajer. Bu Ani sebagai manajer, memposisikan sebagai kepala. Nah, guru yang benar-benar ini ya, ini saya, kan. Tapi posisi manajer ini di antara 5 posisi kontrol seorang guru ini memang yang paling bagus, ya kan? Sebagai pemantau juga ya di situ, sebagai teman juga ya di situ dalam mendampingi peserta didik ya itu. Ini saya jelaskan satu-satu. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum tadi dalam misalnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir misalnya. Itu kan harusnya tidak dilakukan oleh seorang guru. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Di kelas marah sambil berceramah. Nah, kadang anak tidak suka ini. Yang ketiga sebagai teman, ini yang tadi bukan menginginkan ya, membuat rasa nyaman untuk muridnya, mendekati muridnya, ya kan? 4, pemantau. Pemantau di sini adalah menghitung dan mengukur kesalahan-kesalahan seorang murid. Diingat, dilihat, diinten, ya kan? Dicek anak ini salah apa tidak, anak ini melanggar peraturan apa tidak. Yang kelima, ini bidang buani tadi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi murid agar mereka mampu mempertanggungjawabkan atas segala perilakunya. Jadi ketika ada murid kita salah, kita panggil, kita ajak ngobrol kenapa melakukan kesalahan itu, lalu diajak menyelesaikan pemecahan secara bersama-sama. Bagus juga ini pilihannya sebagai manajer. Ya, ini ada yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, misalnya guru dengan murid di kelas membuat sebuah kesepakatan. Misalnya apa kesepakatannya? Datang tepat waktu, jujur, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kesepakatan itu harus benar-benar ditaati di kelas itu. Apabila melanggar, anak harus ya
konsekuensi. Kesalahan kamu apa? Bagaimana harus memperbaikinya? Lanjut, keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan universal menyeluruh ya, yang mudah diingat, pahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang, tidak usah berdetail ya. Yang penting mudah sekali diingat oleh anak dan gunakan kalimat yang positif. Gunakan kalimat yang positif. Misalnya kita tidak boleh menggunakan kata dilarang. Jangan, itu tidak boleh kita apa? Dilarang terlambat. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau kita berkeyakinan berarti harusnya seperti apa? Kita menghilangkan kata dilarang. Datang tepat waktu. Betul. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, berarti buang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu kalimat positif dalam keyakinan kelas yang nanti akan kita buat bersama anak-anak itu seperti itu. Yang isinya membangun strategi, ya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Lalu berupaya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif seperti tadi yang sudah saya terangkan. Sedikit saja, cukup 5 atau 7 agar mudah diingat. Jadi tidak usah panjang sampai 25. Ya, keyakinan kelas itu sama dengan peraturan, beda mirip-mirip lah dengan peraturan, ya. Sama-sama seperti Al-Quran ada tata tertibnya seperti itu. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh anak didik kita. Lanjut, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sekarang kita akan bersama-sama belajar membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Ya, silahkan sebagai Buani. Kita pandu sama-sama. Ya, tarik tulisannya bagus banget. Ini Buani, tulis. Ini Buani. Boleh di sini. Yuk, keyakinan kelas yang pertama apa kita buat yuk dalam menggunakan kalimat positif. Mulai belajar tepat waktu. Mulai belajar tepat waktu. Tulis Bani, mulai belajar tepat waktu. Yang kedua apa? Menggunakan seragam lengkap. Tulis dulu Bani. Mulai belajar tepat waktu. Yang kedua, menggunakan seragam lengkap. Lanjut yang ketiga. Selama KBM, handphone disimpan. Ya, selama KBM handphone di loker atau di lemari kelas. Lanjut yang keempat. Bawa bekal setiap hari. Membawa bekal setiap hari. Ya, biar tidak jajan sembarangan. Ini harus dipatuhi oleh anak-anak di dalam kelas ini karena sudah dalam bentuk kesepakatan bersama. Yang kelima, Jaga kebersihan. jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan kelas. Nah, ini 5 saja cukup dan mudah dan diingat oleh peserta didik kita, dan ini harus kita taati ya, kita sepakati bersama-sama. Kalau perlu anak-anak membuat tanda tangan karena sudah proses persetujuan mereka ya. Oke, dan Bu Ani terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini guru yang berperan sebagai manajer yang tadi di awal saya terangkan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusinya, yaitu
antara guru dengan peserta didik ya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tadi. Menstabilkan identitas ini adalah ya berdasarkan prinsip membuat kesalahan ya adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika anak melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol bersama-sama, itu adalah proses pembelajaran bagaimana anak itu nanti menemukan solusinya. Contohnya adalah misalnya kalimat berbuat salah itu wajar, misalnya wajar kalau kamu marah karena kamu sudah mengerjakan soal dengan susah payah, contek sama teman kamu, misalnya seperti itu. Lanjut, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip-prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhannya tertentu. Di sini misalnya contohnya kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan perbuatan itu. Nanti anak akan menjawab, iya bu, saya sudah susah payah mengerjakan tugasnya bu, enak saja itu. Misalnya, Vincent Montek, seperti itu. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita ya. Nah, di sini kita bertanya kepada anak didik kita ya, dialog ketika anak akan kesalahan tadi. Apa keyakinan kelas kita? Ketika misalnya anak lagi marah dengan temannya karena conteklah pekerjaannya, lalu menggebrak meja, nah kita tanya. Apa keyakinan kelas yang kamu melanggar? Nah, itu mencapai misalnya tidak mau bersabar, misalnya dengan temannya. Ini apa yang telah disepakati bersama di dalam kelas? Nanti anak kita gali, terus nanti kita gali untuk memperoleh jawaban dari dialog kita tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, saya akan menampilkan video ya. Percakapan atau dialog saya dengan peserta didik dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Sarah, tadi Bu Nina mendengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan Cleo ya? Iya bu, sebenarnya kesal sih. Mengapa kesal? Karena saya terus-menerus menjalankan hasil pekerjaan saya bu. Bukan hanya PR, tetapi tugas juga selalu dia contek. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu kesal. Kalau Bu Nina ada di posisi kamu, Bu Nina juga akan melakukan hal yang sama. Iya bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Cleo? Saya marah bu. Saya maki-maki Cleo dan rumah saya menggunakan mejanya bu. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya bu, pasti saya ada Yang ini tadi validasi tindakan yang satu ya, menanyakan validasi tapi tindakan. saya hanya contek. Tidak mau ancaman sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah terhadap Cleo karena kamu tidak rela pekerjaanmu dikerjakan oleh Cleo. Bu Tina sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat berlebihan, misalnya memukul. Iya bu. Sekarang coba kita pikirkan Nah, ini tindakan keyakinan sampai Keyakinan kelas kita buat sama sesuai dengan keyakinan kelas kita. Iya bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman bu. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu sangat penting apa tidak? Penting bu. Baik, kalau itu menurut kamu sangat penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus terus bersabar dan menahan amarah saya bu. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada bapak ibu guru, mata pelajaran atau wali kelas saya bu. Tepat sekali tindakan kamu Ivana. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih bu. Sama-sama. Ya. Ya, itu tadi adalah pemecahan masalah ya dengan menggunakan segitiga restitusi ketika peserta didik melakukan kesalahan. Diskusi oleh ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan juga harus banyak belajar untuk menghormati teman sekelas saya. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu pemecahan masalah kita dengan peserta didik. Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, jangan langsung kita memberikan sebuah hukuman.
kita tanya dulu, kita lakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Lalu kesimpulan yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, produktif, kolaboratif, inovatif antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang akan disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Nih, pengalaman dan perubahan 5 posisi kontrol yang awalnya sebelum saya belajar ya tentang guru penggerak ini tentang segitiga restitusi, yaitu sebelum pelajari modul tentang ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diikuti perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Awalnya saya melakukan seperti itu tujuannya sebenarnya ingin mendisiplinkan peserta didik kita ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan. Ternyata apa yang saya lakukan pada saat itu adalah sebuah kesalahan, bukan pemecahan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan dengan peserta didik. Setelah saya mempelajari tentang segitiga restitusi, ya, saya mulai menempatkan sebagai posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Nah, ini sudah saya lakukan nih. Contohnya ketika saya mengajar anak kelas 8A, saya bertemu dengan direktur, ya kan? Setiap hari misalnya suka terlambat anaknya atau tidak pernah masuk sekolah. Saya masuk kelas 8A itu seminggu itu 3 kali. Kemungkinan dia bertemu dengan saya itu hanya 2 kali saja, ya kan? Atau 1 kali saja di setiap pertemuan saya. Ketika saya bertanya alasannya apa, ternyata anak itu main games sampai tengah malam tidak ditegur orang tuanya. Akhirnya bangunnya kesiangan. Waktu saya menghadapi mereka seperti itu, pekerjaan saya itu sebagai penghukum, saya takut-takutin, kamu nanti tidak akan naik kelas, Butina akan datang di rumah kamu kan tetangga Butina, kayak gitu kan. Terus anaknya awalnya takut, rajin masuk sekolah, terus kembali lagi seperti itu. Nah, akhirnya usaha apa yang saya lakukan? Akhirnya saya melakukan pendekatan mereka. Nah, sampai anak itu main di rumah saya. Dunia sampai ke rumah saya, cari info rumah Butina di mana. Mereka, kamu rumahnya dekat Butina ya? Terus, iya Bu, gitu kan. Kebetulan ketika saya berangkat sekolah, anak itu juga diantar oleh orang tuanya berangkat juga ketemu. Ternyata Butina tetangga saya. Dari situ saya mulai mengajak pendekatan, saya ajak komunikasi dengan baik anak itu. Akhirnya sekarang anaknya sudah mulai rajin masuk sekolah. Itu saja Bapak Ibu diskusi kita hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah sebagai tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang semuanya dan salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Ya Bu. Anak-anak sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Baik anak-anak, Butina akan menerangkan apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan itu mirip-mirip dengan peraturan. Seperti kalau di sekolahan itu kan ada peraturan, ada tata tertib, ya kan? Ya, baik. Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai dari hasil kesepakatan yang kita buat bersama-sama di kelas. Dan anak-anak harus mempertanggungjawabkan apa yang kita sepakati bersama.
Seperti apa contohnya? Misalnya kita membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan misalnya antar teman, antar guru. Jadi kita dengan teman itu harus saling apa anak misalnya? Menghormati. Saling apa lagi? Menghargai. Nah, seperti itu kita jadi sama-sama saling menghormati, saling menghargai antar teman. Ya. Terus dengan Bapak Ibu guru juga sama, kita harus saling menghormati. Nah, seperti itu keyakinan kelas yang kita buat. Contoh lainnya adalah misalnya tidak boleh mencontek. Nah, itu membuat kesepakatan. Berarti kalau ada ulangan kita harus apa? Jujur. Harus mempersiapkan diri untuk belajar. Nah, agar anak-anak tidak mencontek pada saat ulangan. Nah, kita buat keyakinan kelas itu dan harus kita sepakati secara bersama-sama. Tetapi keyakinan kelas yang kita buat itu harus dalam bentuk kalimat positif. Paham anak-anak? Contoh kalimat positif itu misalnya kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang dilarang misalnya. Jangan misalnya. Tidak misalnya. Tetapi kita benar-benar harus menggunakan kalimat yang positif. Contoh yang kesepakatan kita di awal tadi kita menyampaikan begini, dilarang terlambat. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Contoh berikutnya, jangan membuang sampah sembarangan. Pintar, buang sampah pada tempatnya. Seperti itu kalimat-kalimat positif dalam keyakinan kelas yang akan kita buat. Sudah paham anak-anak? Baik anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas bersama-sama ya. Nanti Bu Tina akan membagikan kertas kalian ini satu-satu. Kalian silahkan tulis satu saja kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ya, nanti kalau sudah kalian tulis, tempel ya di papan yang sudah Bu Tina siapkan itu. Ya, lalu kita rangkum bersama-sama keyakinan kelas apa yang akan kita pakai di kelas 7B ini. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. yang sudah kalian buat bersama-sama. Sekarang kita rangkum menjadi keyakinan kelas ya. Menghargai pendapat orang lain dan adil kepada siapa saja. Ini tadi siapa nih? Gita. Mana Gita? Ya, oke ya. Berarti kalimat positifnya adalah saling menghargai. Oke, lanjut. Menghormati orang tua dan para guru. Berarti kesimpulannya adalah saling menghormati. Lanjut. Oh, ini ada saling menghargai lagi. Ini banyak nih, saling menghargai. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Lalu menghargai lagi. Berarti nanti kita ambil kesimpulannya, yang paling banyak kita ambil kesimpulannya. Lalu menjaga kebersihan. Nah, ini juga ada nih, menjaga kebersihan lagi. Ini berarti sudah ada dua yang sama.
menghargai satu sama lain, sama semua saling menghargai ya. Menjaga kebersihan ada lagi, saling menghormati ada lagi. Lanjut, apa ini? Berkata jujur ya. Lanjut, saling menghormati. Nah, baik anak-anak, kesimpulan dari keyakinan kelas 7B ada 10 ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 ya kesepakatan keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah saling menghargai. Nah, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain ya. Harus kita sepakati bersama-sama ya, Nana. Oke. Di sini juga saling menghormati, ya kan? Menghormati. Ketika nanti misalnya kalian ada diskusi kelompok, kalian harus saling menghargai dan menghormati teman ketika melakukan diskusi ya. Terus membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Nih, kalau habis makan, istirahat, buang sampah pada tempatnya. Lalu jujur. Nah, ketika ulangan kalian tidak boleh menyontek. Ini ada lagi juga ya. Bercanda sewajarnya. Nah, tidak boleh berlebihan ya. Takutnya nanti malah menyinggung temannya. Lanjut, datang tepat waktu. Nih, datang tepat waktu. Kalian harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Lanjut, berbicara yang sopan. Nah, berbicara yang sopan ya dengan semua, dengan teman maupun dengan Bapak Ibu guru. Baik anak-anak, keyakinan kelas 7B sudah kita sepakati bersama-sama ya. Setuju? Oke, baik. Untuk memperkuat keyakinan kelas ini, nanti kita tanda tangan satu persatu bahwa kalian benar-benar menyetujui hasil dari kesepakatan keyakinan kelas 7B ini. Siap? Siap. Shalom, perkenalkan nama saya Kezia Putri Velof dari kelas 7B. Salam, perkenalkan nama saya Norbertus Munaventura Arsenius Sitorus dari kelas 7B. Salam, perkenalkan nama saya Lucia Kavaleri Sahabat dari kelas 7B. Shalom, perkenalkan nama saya Nalva Elo Adriel Ginting dari kelas 7B. Shalom, perkenalkan nama saya Gita Putri Talenta Sibarani dari kelas 7B. Shalom, perkenalkan nama saya Yabes Imanya Sibuan dari kelas 7B.